Ya baik, selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Shalom, salam kudus buat kita semuanya. Anak-anak Tuhan yang sangat diberkati. Dan pagi hari ini, saudara-saudaraku, hari pertama minggu ini, kita memulai saat teduh kita. Puji Tuhan, semuanya kita sangat terberkati. Dan terima kasih untuk puji-pujian yang sudah dinaikkan. Saatnya saudara-saudaraku, mari kita merenungkan, mempersiapkan hati kita, menyambut kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, seperti pujian yang baru saja kami naikkan, meninggikan nama-Mu ya Bapa, yang terutama dalam hidup ini adalah meninggikan nama-Mu. Nama-Mu di atas segala nama, karena apa yang telah Engkau lakukan bagi kami di atas kayu salib adalah pengorbanan yang sempurna dan memberikan kepada kami kasih sayang Tuhan yang terbesar, di mana Engkau mencurahkan kasih karunia-Mu untuk menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mensyukuri pagi hari ini segala kebaikan-Mu ya Tuhan yang telah menyelamatkan hidup kami. Dan kami mensyukuri ya Tuhan saat di mana kami beristirahat ya Tuhan, Engkau menjaga hidup kami ya Bapa, dan memberikan kami pagi hari ini semangat untuk menyambut firman-Mu Tuhan dan memuji-muji nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami mau merenungkan kebaikan-Mu ya Tuhan. Roh Kuduslah yang selalu menyertai kami dan memberikan kami kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita kembali ke bagian yang sangat memberkati hidup kita dan menopang hati kita, pikiran kita untuk tetap teguh, yakin sepenuhnya dengan rencana Tuhan yang begitu indah di dalam memberkati kehidupan kita dan memberikan kita bagian-bagian pengertian yang terus meneguhkan akan hati kita bahwa firman Tuhanlah yang menjadi penopang yang membuat kita tetap mampu untuk melihat dalam segala situasi bahwa ada yang terbaik yang Tuhan sediakan bagi kita semuanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita masih akan bersama-sama melihat bagian yang sangat luar biasa dari firman Tuhan yang kita ambil dari kitab Galatia pasal 1. Ya, mari saudara-saudaraku, kita buka Alkitab kita, ya. Kita sama-sama melihat apa yang Tuhan katakan untuk melanjutkan pemahaman kita lebih dalam lagi tentang berita sukacita, kabar baik yang sangat luar biasa, memberkati hidup kita dan juga memberkati hidup semua orang yang percaya kepada kasih karunia Tuhan. Ya, dari kitab Galatia pasal 1, mari saudara-saudaraku, ya, Galatia pasal 1, kita akan kembali lagi untuk lebih mendalami lagi bagian yang sudah kita mulai pada hari Sabtu kemarin, ya, bagaimana tentang perbedaan dari pemberitaan Injil yang disampaikan oleh 12 Rasul Kristus kepada bangsa Israel, yaitu dengan narasi Injil Kerajaan Sorga, dengan apa yang disampaikan Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain, dengan narasi Injil kasih karunia Allah yang dimulai dari pemberitaan salib Kristus. Nah, saudaraku, kita baca dulu dari Galatia pasal 1 ya.
Galatia pasal 1, saya baca sekali lagi ayat 11 sampai ayatnya yang ke ke-16. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan atau wahyu Yesus Kristus. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dan dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, ayat 16, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Yesus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Sampai ayatnya yang ke 16 ya. Paulus katakan, aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah melihat sebelumnya bahwa ya, Injil Kerajaan Sorga ketika diberitakan, disampaikan, beritanya adalah bertobatlah sebab Kerajaan Sorga sudah dekat. Dan dikatakan oleh Yesus Kristus kepada 12 muridnya, janganlah kamu apa? Janganlah kamu pergi kepada bangsa lain. Itulah Injil Kerajaan Sorga yang disampaikan Tuhan Yesus waktu itu. Pergilah, beritakanlah Kerajaan Sorga sudah dekat. Dan dikatakan sembuhkanlah orang sakit, usirlah setan-setan, dan pergilah, jangan kamu membawa bekal, dan pergilah, beritakanlah Injil Kerajaan Sorga. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada 12 muridnya. Dan Yesus sudah berkata kepada murid-muridnya, ya, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel, dan tidak patut mengambil roti yang diperuntukkan untuk anjing dan yang diperuntukkan untuk anak, dan dilemparkan kepada anjing. Itu yang dikatakan Yesus Kristus kepada perempuan Kanaan yang meminta agar anaknya disembuhkan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, Yesus menyampaikan, mengajarkan kepada 12 muridnya untuk mereka berbicara kepada bangsa Israel dan menyampaikan berita tentang kerajaan sorga. Yesus tidak berbicara, ya Bapak Ibu Saudaraku, menyampaikan kepada mereka, kita lihat secara khusus tentang berita kematian dan kebangkitannya. Tetapi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, namun kita lihat bahwa Yesus sendiri juga sudah menyampaikan tentang nubuatan mengenai penderitaannya, ya, nubuatan tentang kematiannya dan juga kebangkitannya, tetapi murid-muridnya tidak mempercayainya. Nah, kenapa ini Bapak Ibu Saudara penting kita sampaikan? Agar bisa membedakan, ya, bisa membedakan saat ini, justru itulah yang disebut berita Injil yang menyelamatkan saat ini. Amin. Ya, apa yang tidak dipercayai oleh para murid Yesus ketika Yesus di bumi ini, justru saudara-saudaraku,
Itulah yang menjadi dasar bagi kita saat ini, dasar bagi kita bangsa-bangsa lain untuk menerima anugerah Tuhan, ya, menerima kasih karunia Tuhan. Nah, sekarang saya mengajak kita untuk melihat lagi, lebih mempertegas lagi Bapak Ibu Saudaraku, bahwa berkali-kali, ya sekali lagi, berkali-kali Yesus Kristus sudah menyampaikan berita, ya, tentang kematian dan kebangkitannya. Tapi kita lihat faktanya, sama sekali murid-muridnya tidak mau tahu dan tidak mau percaya kepada apa yang diberitakan oleh Yesus, ya, tentang kematian dan kebangkitannya, ya. Supaya sekali lagi kita memahami saat ini, justru disitulah letak daripada inti daripada berita keselamatan yang dibawa oleh Rasul Paulus saat ini, Bapak Ibu Saudara. Dan di situ letak daripada keselamatan setiap orang saat ini. Dan kalau hal itu tidak ditekankan di dalam pemberitaan Injil saat ini, malah memberitakan hal-hal yang lain, mujizat segala macam, mengusir setan segala macam, Bapak Ibu Saudara, itu mencemari, ya, itu mencemari berita daripada Injil kasih karunia. Itu sudah kembali berbalik lagi kepada apa yang merupakan bagian daripada bangsa Israel. Ya, jadi kita ini berbicara tentang Injil yang menyelamatkan adalah soal kuasa. Amin. Soal kuasa, di mana letak daripada kuasa Injil saat ini? Apakah di dalam pemberitaan seperti yang disampaikan oleh 12 murid Yesus kepada bangsa Israel, ataukah kuasa Injil yang menyelamatkan saat ini adalah di dalam pemberitaan Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus? Yang mana Bapak Ibu Saudara? Apalagi kalau ini dicampur adukan, itulah yang membuat kekacauan, tidak menjadi jelas. Ya, sebenarnya harus dimulai dari mana orang dikatakan beriman kepada Yesus Kristus saat ini? Apakah cukup hanya mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, ataukah harus benar-benar mempercayai inti, ya, inti daripada kasih karunia itu adalah pengorbanan Yesus Kristus, darahnya dan tubuhnya yang dikorbankan di atas kayu salib, ya, di mana tercurah kasih Allah yang sempurna bagi semua orang. Ya, saudaraku, karena itu kita lihat lagi di dalam Matius pasalnya yang ke-16, ya. Kita akan lihat lebih cepat saja dari Matius pasalnya yang ke-16, saudara-saudaraku. Kita akan melihat di sini bahkan lebih daripada 4 kali Yesus memberitakan tentang kematiannya, ya, dan kebangkitannya. Tapi murid-muridnya, Bapak Ibu Saudara, selalu menghindar untuk mempercayainya. Supaya kita sekali lagi memahami bahwa di dalam pemberitaan Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukan pemberitaan yang diwarnai oleh penebusan yang sudah selesai. Ya, saya ulang sekali lagi supaya kita memahami bahwa semua kisah dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu tidak diwarnai dengan pemberitaan kepada manusia, yaitu pemberitaan tentang penebusan dan pengampunan akan segala dosa sebagai jalan keselamatan bagi orang yang percaya. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada kita lihat itu. Bahkan murid-murid Yesus menolak untuk mempercayai berita tentang kematian dan kebangkitannya. Kita lihat, ya, sekali lagi di Matius pasalnya yang ke-16, ya. Saya akan langsung membacakan saja, saudara-saudaraku bisa mengikuti, ya, dengan baik, ya. Ini hal yang sangat penting, yang sangat krusial, yang sangat mendesak, yang sangat penting dimengerti oleh setiap orang, apalagi yang mereka yang mengatakan bahwa mereka adalah penginjil-penginjil, begitu, ya. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara. Ayatnya yang 21. Sebab waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa
bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi Yesus sudah memberitahukan itu, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Dan di situ judul perikopnya disebutkan di situ pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus Kristus. Ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi kita lihat di ayatnya yang ke-22, setelah Yesus memberitakan bahwa dia harus pergi ke Yerusalem untuk menanggung penderitaan, ya, dan lalu dibunuh, tapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Bagaimana respon Petrus, Bapak Ibu Saudara? Apakah respon yang bersyukur atau menolak? Menolak. Ayat 22 dikatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Menegur Yesus, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Ya, saudaraku, itulah respon daripada Petrus, menolak rencana penebusan yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita memandang dari kacamata, ya, kita memandang dari kacamata narasi, ya, pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara, saat ini apakah ya ada orang yang bisa diselamatkan dengan menolak berita tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus? Tidak ada. Ya, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita lihat justru murid-murid Yesus pada saat bersama Yesus di bumi, itulah yang terjadi. Jadi kita bertanya, saudaraku, jadi bagaimana mereka diselamatkan? Sedangkan mereka tidak percaya pada kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, saudaraku. Amin. Ya, ini yang sangat penting. Maka kita mengapa kita, Bapak Ibu Saudaraku, terus ya membicarakan, terus mendalami, saudaraku, memperluas lagi penjelasan kita dari kebenaran firman Tuhan tentang pentingnya memahami Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, ya, yaitu Injil salib namanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengajak kita melihat di ayatnya yang ke-22 lagi. Ayatnya yang ke-22, ya, ayat 22 masih Matius, ayatnya yang ke-22, Matius pasalnya yang ke-17. Ya, Matius pasal 17, kita maju, kita lihat. Ya, sudah Bapak Ibu Saudara, Matius pasal 17, ayatnya yang ke-22 dan 23. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. 23. Dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ya. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Jadi sama sekali, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak mengharapkan itu sebagai kehendak Allah bagi mereka, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Ya, sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, justru itulah yang membedakan Injil yang diberitakan oleh para rasul, 12 murid Yesus, dengan Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus memulai pemberitaannya adalah dari kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya sebagai jalan keselamatan, berkat keselamatan bagi semua orang tanpa perbedaan. Siapapun yang percaya pasti diselamatkan. Amin. Ya, saudara. Sekarang kita lihat lagi di Matius pasalnya yang ke mari saudaraku, kita lihat di pasal 20. Ya, pasal 20. Matius pasal 20. Kita lihat di ayatnya yang ke-17. Sudah jelas terang benderang di situ, Bapak Ibu Saudara. Ya, lagi-lagi Yesus memberitakan tentang kematian dan kebangkitannya, penderitaannya, saudara-saudaraku, yang menjadi sumber sukacita dan damai sejahtera bagi kita saat ini, tapi tidak bagi murid-murid Yesus. Ya,
12 murid Yesus, itu bukanlah salib, bukanlah sumber sukacita bagi mereka. Ya, itu adalah sumber kesedihan. Berita penderitaan dan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu adalah berita kesedihan, ya, bagi mereka, bukan merupakan sumber sukacita dan damai sejahtera. Kita lihat di ayatnya yang ke-17, Matius pasal 20. Kita lihat ya, di situ judul perikopnya dibuat pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Ayat 17, ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya sendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. 19. Dan mereka yang akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ya, jadi sekali lagi saudaraku, bukan tidak pernah diberitakan, ya. Meskipun Yesus belum disalibkan, meskipun Yesus belum mati saudaraku, ya, tapi berita tentang penderitaan, ya, kematian, sengsara daripada Yesus Kristus bahkan kebangkitannya itu sudah diberitakan. Bukan belum diberitakan, sudah dikasih tahu Bapak Ibu Saudaraku. Berkali-kali diberitakan Yesus Kristus. Tapi sekali lagi respon mereka masih tersembunyi Bapak Ibu Saudara. Ya, itu masih disembunyikan dari mata mereka, masih terselubung. Nanti, saudaraku, baru Rasul Paulus yang menerima cahaya terang kebenaran itu, ya, sebagai Injil kasih karunia, kuasa daripada Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya pada salibnya. Amin. Itu yang sangat penting. Dipahami, dimengerti dengan baik saudara-saudaraku, ya, supaya kita tahu letak daripada posisi kita saat ini. Sebenarnya hidup kita ini dihargai dimulai dari apa, saudara? Ya, kita ini Allah itu menginginkan saat ini manusia itu menerima apa, ya? Jadi supaya dalam pengenalan akan Yesus Kristus, pelayanan akan Yesus Kristus, pengertian tentang hubungan dengan Tuhan saat ini, jangan dibuat jadi sesuatu pengertian atau pengenalan pelayanan seperti orang yang hanya beragama saja, ya, Bapak Ibu Saudara, yang hanya ingin hal-hal yang berkat-berkat dan itu terus yang diberitakan kepada semua orang saat ini. Tapi berkatnya dari mana, tentang apa? Ya, saudara-saudaraku, mereka mengabaikan tentang berita salib Kristus. Ya, mereka maunya kerajaan Allah ada pada mereka tanpa mereka mempercayai penyaliban Yesus Kristus, penebusan segala dosa. Mereka selalu terus meminta supaya dosa-dosa mereka dihapuskan dan mereka tidak mengakui apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah sempurna. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita mendalami sekali lagi, lebih dalam lagi melihat Injil kasih karunia Allah, apa yang terjadi saat ini di dalam pelayanan kekristenan Bapak Ibu Saudara, itu adalah pemberitaan gado-gado namanya, ya. Pemberitaan gado-gado yang dicampur-campur adukan semuanya yang tidak jelas ujung pangkalnya. Ya, Saudara. Nah, kembali lagi kita lihat lagi Saudara. Mari kita lihat di Matius pasalnya yang ke-26. Matius pasalnya yang ke-6. Mari Saudara. Matius pasal yang Matius pasal 26. Ya, kita lihat di situ jelas sekali ditulis dalam perikop itu, perikop Matius 26 itu pemberitahuan keempat. Ya, terus menerus diberitakan tentang penderitaan Yesus Kristus, tapi tidak ada orang yang mau percaya dengan itu. Tapi ada nggak orang percaya pada saat itu? Ya banyak, Saudara.
Lalu apa yang mereka percayai? Ya kan, saudara? Nah, itu yang membedakan nanti dengan berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada kita sebagai berkat yang terbesar yang membedakan. Nah, kita lihat saudara, Matius pasal 26. Ya, kita lihat, simak baik-baik di situ. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk apa? Untuk disalibkan." Lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Berulang-ulang disampaikan oleh Tuhan Yesus tentang sengsara penderitaannya dan kematiannya di atas kayu salib. Dan Yesus sendiri mengatakan bahwa dia akan diserahkan untuk disalibkan. Saudara-saudaraku. Tapi sekarang coba kita lihat bagaimana respon daripada orang-orang yang mengikuti Yesus pada saat itu tentang berita ini. Berita yang sangat mulia ini, saudara-saudaraku. Bagaimana respon mereka dan bagaimana respon kita saat ini? Itu sungguh jauh berbeda. Ya. Bahkan setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, saudara-saudaraku, kembali lagi disampaikan tentang apa yang sudah diingatkan oleh Yesus pada masa hidupnya, pada murid-muridnya, toh mereka juga tidak mempercayainya. Mari kita lihat di Markus 16. Mari saudaraku, kita lihat, kita maju ke kitab Markus, ya saudara, bahwa kita mempelajari seluruh Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu sebagai firman Allah yang benar adanya, tidak ada salah. Tapi kita harus mempelajari firman itu dengan dibagi dengan tepat. Amin. Kalau dicampur adukan seperti gado-gado semua, nah itulah yang membuat kacau pengertian itu, tidak jelas Injilnya. Yang mana nih? Apa nih berita kabar baik? Apa ini yang dibawa nih? Yang diberitakan ya dari mimbar-mimbar gereja. Apa yang disampaikan saudaraku? Hal-hal rohani ataukah hal-hal jasmani? Atau hal-hal lahiriah Bapak Ibu Saudara? Atau bahkan hal-hal yang berkaitan dengan daging semua. Kita lihat saudaraku. Ya, Markus pasalnya yang ke-16. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-9. Ya, ini adalah peristiwa di mana Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Ya, saudaraku. Kita lihat dari ayatnya yang ke-9. Dari ayat 9. Ya. Judul perikopnya di situ, Yesus beberapa kali menampakkan diri dan mengutus murid-muridnya. Yesus terangkat ke sorga. Ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, apa? Mereka percaya? Tidak, mereka tidak percaya. Bayangkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi bagaimana mereka bisa dikategorikan sebagai orang percaya? Bagaimana mereka dikategorikan, dikatakan bahwa mereka sudah positif menjadi orang yang diselamatkan, saudara-saudaraku, ya. Sedangkan mereka tidak percaya tentang sengsara, penderitaan, penyaliban, kematian, penguburan, kebangkitan Yesus Kristus, malah mereka tidak percaya. Saudara, ya. Bagaimana mereka bisa dikategorikan sebagai orang percaya, sebagai orang-orang beriman Bapak Ibu Saudara, tapi mereka adalah orang percaya. Mereka adalah orang beriman. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka adalah orang Israel. Kenapa memang dengan orang Israel? Karena orang-orang Israel Bapak Ibu Saudaraku hidup dengan Allah di bawah dasar akar perjanjian dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa kepada mereka Allah menjanjikan kerajaan sorga, ya,
melalui keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan telah memilih bangsa yang kudus, yaitu bangsa Israel. Itu perjanjian Allah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, bahwa kepada mereka dijanjikan oleh Allah kerajaan sorga di bumi ini, dan itu adalah merupakan ya janji daripada Allah kepada nenek moyang mereka. Jadi jalur daripada pemikiran atau berita kabar baik yang mereka sambut adalah, saudara-saudaraku, tentang Yesus sebagai Raja untuk mereka, saudara. Tetapi ketika berbicara tentang kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus, saudaraku, itu menjadi batu sandungan buat mereka. Sedangkan kepada kita, justru itu adalah berkat yang terbesar dalam hidup kita saat ini. Amin. Ya, saudaraku, jadi harus dibedakan. Nah, kita lihat lagi, saudaraku, ya, di ayatnya yang ke-12. Sesudah itu, Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada dua orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Jadi tidak mempercayai, sekali lagi saudaraku, tentang ya kebangkitan daripada Yesus Kristus. Ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu, murid Yesus, Petrus, Yohanes, Yakobus, ya. Sekali lagi, akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dan melihat dia sesudah kebangkitannya. Ya, saudara, bayangkan itu. Itulah murid-murid Yesus yang sudah 3,5 tahun bersama-sama dengan dia melayani. Tidak percaya apa, Bapak Ibu Saudara? Tidak percaya kematian dan kebangkitannya, saudaraku. Ya, itu disembunyikan, itu menjadi selubung, ya, bagi mereka, batu sandungan bagi mereka. Tetapi karena mereka percaya kepada firman Allah, mereka percaya pada pemberitaan Yesus Kristus tentang janji Allah kepada nenek moyang mereka, kepada Abraham, Ishak dan Yakub, saudaraku, maka mereka diselamatkan. Mereka percaya Yesus adalah anak Allah. Mereka percaya Yesus adalah raja bagi mereka, saudara-saudaraku. Mereka percaya bahwa Yesus adalah nabi, ya, yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka. Saudaraku, mereka percaya kepada Yesus adalah raja di atas segala raja bagi mereka, sehingga mereka diselamatkan. Tapi kalau sudah berbicara tentang kematian dan kebangkitan, penderitaan daripada Yesus Kristus, itu bagi mereka sebagai batu sandungan, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Dan sekarang bagi kita, saudaraku, mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15. Ini yang sangat luar biasa. Sekarang Paulus berbicara kepada kita dimulai dari mana? Ya, kebenaran Allah yang membuat hidup kita menjadi berharga, Bapak Ibu Saudaraku. Bukan dari apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita perbuat, bukan apa yang kita usahakan, saudaraku. Ya, bukan apa yang kita perjuangkan, bukan prestasi-prestasi yang kita lakukan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak sama sekali, bukan dimulai dari situ. Ya, kebenaran Allah membuat hidup kita menjadi berharga, bukan dari apa yang mampu kita perbuat, yang kita lakukan, sama sekali tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, hidup kita terhubung dengan Allah saat ini, hidup kita terpelihara dengan sempurna saat ini dengan Allah, dengan kasih karunia Tuhan, Bapak Ibu Saudara, adalah karena kita mempercayai penebusan, ya, pengampunan segala dosa, pekerjaan Kristus di atas kayu salib, yang telah menyatakan bahwa semua dosa kita sudah diampuni. Kita lihat, Bapak Ibu Saudara, di ayatnya di 1 Korintus pasal 15. Ya, 1 Korintus pasal 15. Kita lihat dari ayat 1. Dan sekarang
Saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Jadi sekarang Paulus berbicara tentang Injil yang sudah disampaikannya kepada jemaat Korintus. Pertama kali mereka mendengarkan kabar baik dari Rasul Paulus, dan di dalam Injil itulah, dalam berita tentang kabar baik itulah, jemaat Korintus ini berdiri teguh, sama seperti kita juga berdiri teguh di dalam berita Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus, di mana kita memperolehnya dari kebenaran Injil, firman yang dituliskan khusus oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Apa itu? Saudaraku, di ayat 3 dikatakan, ya, kita lihat baik-baik di situ. Sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, ini di awal nih, yang sangat penting Bapak Ibu Saudaraku, ya. Yang sangat mendasar, yang menjadi fondasi daripada iman mereka, yang diletakkan oleh Rasul Paulus sebagai ahli bangunan, saudara, sebagai bejana yang dipilih oleh Allah, sebagai satu-satunya rasul yang dipilih oleh Allah dari semua rasul untuk memberitakan Injil kasih karunia, ya, kepada kita. Dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Nah, itu yang Paulus katakan di Galatia pasal 1, bahwa Injil yang kuterima adalah bukan Injil manusia, dan aku menerimanya bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku. Ya, saudaraku, seandainya Paulus menerima berita Injil yang dia beritakan, Bapak Ibu Saudaraku, maka dia akan menerimanya dari rasul-rasul yang sebelumnya, dan beritanya akan menjadi sama dengan mereka. Tapi ini, saudaraku, ya, ini hal yang sangat berbeda. Dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena segala dosa kita. Amin. Nah, itu saudaraku, dimulai dari sana. Berita, ya, kebenaran yang disampaikan, yang diberitakan, yang diterima oleh Rasul Paulus adalah, jadi Yesus bilang, panggil Rasul Paulus, Paulus, ya, Saulus, mari sini. Sekarang aku mau memberitahukan kepadamu sebuah rahasia, ya, bahwa melalui penyalipan Yesus Kristus, ya, 2000 tahun yang lalu, dikatakan bahwa dengan itu, darah yang tercurah itu, segala dosa manusia sudah diampuni dan selesai. Amin. Ya, saudara, itu yang diucapkan, ya, dari mulut Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku, kepada Rasul Paulus. Jadi Tuhan Yesus mengatakan, Paulus, jangan beritakan Injil yang lain, jangan sampaikan hal-hal yang lain, hal-hal daging, ya, saudaraku, segala macam penampilan-penampilan secara lahiriah sebagai, ya, apa namanya, dasar daripada berita tentang Yesus Kristus saat ini. Itu tidak ada gunanya. Nggak ada orang yang diselamatkan dengan memberitakan perbuatan-perbuatan baik manusia saat ini. Tidak ada orang yang diselamatkan, saudaraku. Sama sekali tidak ada, nol. Kalau pemberitaan yang disampaikan adalah hanya karena perbuatan-perbuatan mukjizat, mengusir roh-roh setan, saudaraku, ya, hukum Taurat, apalagi usaha perbuatan, segala macam kebaikan-kebaikan manusia sebagai dasar untuk orang beroleh keselamatan, itu Paulus katakan sampah. Dia sudah pernah melakukan itu semuanya. Dia adalah orang yang sangat taat beragama. Bapak Ibu Saudara, di dalam agama Yahudi, bahkan dia katakan tadi di Galatia, dia adalah orang yang paling maju, ya, di dalam soal hal kepemimpinan, di dalam hal pencapaian nama baik. Saudaraku, ya, dia adalah orang yang sangat luar biasa di dalam hal-hal menunjukkan supaya dia dipuji oleh manusia
atas perbuatan-perbuatan baik dan prestasi-prestasi keagamaan yang telah diperolehnya dahulu. Tapi Paulus mengatakan itu kepada jemaat Filipi, itu semuanya sudah kuanggap sampah. Karena apa? Justru itu yang menghalangi pengenalan akan Yesus Kristus, di mana manusia ya dengan perbuatan-perbuatan baiknya itu membenarkan dirinya. Ya. Yang dikatakan Paulus kepada jemaat Roma, aku berdoa pada mereka, sungguh-sungguh mereka giat untuk Allah, tapi tanpa pengertian yang benar. Saudaraku, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat di ayatnya yang keempat itu, dikatakan bahwa Yesus telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah sumber sukacita dan kekuatan, berkat dan damai sejahtera di dalam hidup kita saat ini dan untuk selamanya. Inilah kasih karunia Tuhan itu. Amin. Iya, saudara. Jadi ketika kita berbicara tentang bicara tentang berkat Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, kemurahan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya betul, kita juga menerima banyak pemeliharaan Tuhan, diberikan kesehatan, amin, diberikan pekerjaan, ya Tuhan melancarkan rezeki, dan Tuhan menolong kita di dalam kesusahan kita. Benar saudaraku, ya, Dia memelihara kita dalam kehidupan ini, keluarga kita, anak-anak kita. Benar sekali itu saudaraku, ya. Dia menyembuhkan penyakit kita, betul sekali saudara, ya. Tidak ada yang menyangkal itu. Tapi saya beritahu Bapak Ibu Saudara, kalau orang yang menyebut dirinya Kristen hanya itu menjadi tumpuan daripada keyakinannya, ya, yang membuat dia merasa berharga dalam hidup ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sangat disayangkan sekali. Kenapa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau hanya untuk penampilan hal-hal lahiriah, hal-hal jasmani, prestasi, harta, kekayaan, kedudukan, jabatan, apalagi Bapak Ibu Saudaraku segala sesuatu, orang yang tidak mengenal Allah juga merebut itu dan mendapatkannya mereka. Benar Bapak Ibu Saudara? Ya. Apa kita mau ikut-ikutan dengan dunia ini, menaruh dan menempatkan harapan kita pada hal-hal yang sia-sia dan yang akan dihancurkan, ya, pada akhir zaman semuanya akan diratakan, akan dibakar oleh api. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah saudaraku, maka itulah sebabnya mengapa kita harus terus setia kepada kasih karunia Allah, hidup di dalamnya, ya, Bapak Saudara, menjalani kehidupan kita di dalam damai sejahtera Tuhan, karena hidup kita sudah ditebus dan segala dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, dan disitulah hidup kita yang disebut dengan hidup yang sempurna, hidup yang baru namanya di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita berjalan di dalam kebenaran itu, saudaraku, bukan di dalam kebenaran diri kita sendiri, ya, bukan di dalam kebenaran yang kita upayakan melalui pengetahuan kita, ya, kecerdasan kita, ya, pikiran-pikiran yang manusia bangkitkan dari kemampuan yang berdosa. Ya, saudaraku, kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, teruslah kita bersaksi. Teruslah kita menyampaikan Injil kasih karunia Allah ini, saudaraku. Karena apa? Paulus katakan di dalam Roma pasal 1, ya, dia katakan, aku tidak malu akan Injil Kristus. Kenapa harus malu? Justru itu adalah merupakan permulaan daripada kita menerima kebaikan Tuhan yang terbesar dalam hidup kita. Ya, Pak Paulus katakan karena Injil adalah apa? Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Saudaraku, dan itu menyangkut salib Kristus semuanya. Menyangkut pekerjaan Yesus Kristus di atas kayu salib yang sudah selesai. Tetelestai. Semuanya sudah selesai. Dan dibukakan melalui Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, baca terus, ya, surat-surat daripada Rasul Paulus khususnya.
dari Roma sampai Filemon, Rosamon. Baca terus saudaraku, maka Roh Kudus akan membuka cakrawala, ya, pemikiran, wawasan saudara untuk melihat bagaimana kehidupan kita di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh benar janji Allah iya dan amin, bahwa Dia sudah menebus hidup kita dengan sempurna dan berharga di mata Tuhan. Amin. Dan itu Paulus katakan 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan dengan rohmu, karena semuanya itu adalah milik Tuhan. Amin. Baiklah saudaraku, di pagi hari yang indah ini, ya, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberikan kita kekuatan, Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita damai sejahtera, Tuhan memberikan kita segala apa yang kita perlukan untuk senantiasa dengan tenang, untuk menjalani kehidupan kita, ya, dengan penuh damai sejahtera. Kita melakukannya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan kita semata. Mari kita syukuri semuanya ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus. Kebaikan-Mu, kemurahan hati-Mu, rahasiamu yang telah Engkau bukakan yang sangat luar biasa. Tuhan Yesus, yang membanggakan kami di dalam Tuhan. Bukan karena apa yang kami perbuat, bukan karena apa yang kami punyai, bukan karena prestasi yang kami raih, dan bukan apa-apa tentang apapun diri kami, tapi semuanya adalah tentang apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan kami di atas kayu salib, di mana Engkau telah menebus hidup kami dari kesia-siaan, dan sekarang hidup kami menjadi sangat berharga di mata-Mu. Dan kami menghargai waktu yang Tuhan berikan untuk satu hari ini ya Tuhan. Biarlah segala kebaikan Tuhan menyertai apa yang kami kerjakan, memuliakan nama-Mu semata. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Bapa di surga, dan terima kasih Roh Kudus yang selalu memberikan hikmat bagi kami untuk melihat segala kebaikan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang ada di live streaming juga. Tuhan senantiasa memberkati, selamat bekerja. Hari ini segala kebaikan Tuhan menyertai apa yang kita lakukan. Tetap yakin bahwa pemeliharaan kasih Tuhan sempurna dalam hidup kita. Selamat pagi, salam kudus buat kita semuanya. Kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Ya baik.